Halo semua, hari ini kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik, yaitu hubungan antara sains, teknologi, dan imajinasi dalam modernitas. Modernitas itu seringkali dipandang sebagai masa perubahan cepat yang didorong oleh penemuan-penemuan sains dan teknologi atau inovasi teknologi. Namun, yang sering kita lupakan adalah peran dari imajinasi dalam proses ini. Bukan hanya tentang apa yang diciptakan, tapi juga bagaimana kita membayangkan masa depan. Bayangkan, teman-teman hidup di akhir abad 19. Saat itu, listrik pertama kali digunakan. Gagasan untuk menerangi seluruh kota pada saat itu hanyalah impian, produk dari imajinasi manusia. Namun, hari ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana imajinasi memainkan peran penting dalam membentuk sains dan teknologi modern, serta bagaimana ketiganya membentuk dunia kita saat ini. Modernitas seperti yang kita kenal tidak akan ada tanpa revolusi sains yang dimulai pada masa pencerahan. Ilmuwan seperti Newton, Galileo, dan Descartes mulai memperjuangkan gagasan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui observasi dan eksperimen yang sistematis, bukan hanya berdasarkan wahyu ilahi atau tradisi. Namun, sains bukan hanya sekedar kumpulan fakta dan angka. Ia juga merupakan sistem pemikiran, cara kita membayangkan bagaimana dunia bekerja, seperti yang dikatakan oleh sejarawan sains yaitu Sheila Jasanoff, yang disebut sebagai pengetahuan technoscience atau technoscientific knowledge, adalah gabungan antara sains dan teknologi yang saling mendorong kemajuan. Misalnya contoh, pengembangan teleskop bukan hanya pencapaian teknologi. Teleskop ini mengubah cara kita membayangkan posisi kita di alam semesta. Dari yang awalnya pandangan bersifat geosentris atau berpusat pada bumi, menjadi heliosentris yang berpusat pada matahari. Ini menunjukkan bagaimana teknologi baru dapat mengganggu atau mengubah imajinasi lama dan menginspirasi yang baru. Sekarang, mari kita bicarakan konsep mengenai socio-technical imaginaries atau imajinasi sosioteknik. Ini adalah visi kolektif tentang masa depan yang diinginkan. Visi ini dibentuk oleh sains dan teknologi, tapi juga tidak luput dari nilai-nilai sosial, politik, dan budaya. Contoh yang bagus nih adalah tentang isu space race atau perlombaan antariksa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin. Ini bukan hanya tentang siapa yang bisa mengirim roket lebih tinggi atau lebih jauh dibandingkan yang lain, tapi perlombaan ini adalah soal kebanggaan nasional, ideologi politik, dan imajinasi masa depan di mana manusia mungkin bisa menjajah luar angkasa. Pendaratan di bulan pada tahun 1969 bukan hanya pencapaian teknologi, itu melambangkan kepemimpinan Amerika dalam inovasi dan sebuah visi masa depan yang penuh harapan saat itu. Konsep ini diambil dari karyanya Sheila Jasanoff tahun 2015 tentang Socio-Technical Imaginaries, di mana ia berpendapat bahwa masyarakat yang berbeda membayangkan masa depan mereka dengan cara yang berbeda berdasarkan aspirasi ilmiah dan teknologi mereka. Fokus global saat ini pada energi bersih misalnya, atau energy transition, di mana negara-negara berinvestasi dalam panel surya, turbin angin, dan kendaraan listrik, karena mereka membayangkan masa depan tanpa bahan bakar fosil, di mana manusia akhirnya bisa hidup selaras dengan alam. Di Indonesia misalnya, kita juga bisa melihat imajinasi sosioteknis atau socio-technical imaginaries ini dalam program pembangunan seperti IKN atau Ibu Kota Negara yang baru. Pemerintah membayangkan kota ini sebagai kota masa depan yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi. Namun, di balik semua teknologi ini, terdapat visi tentang modernitas yang lebih berkelanjutan meskipun ada tantangan besar yang harus dihadapi. Sekarang kita masuk ke sisi material dari modernitas ini, yaitu infrastruktur teknologi.
Ketika kita memikirkan modernitas, mungkin kita berpikir tentang jalan yang kita lalui, jaringan kabel-kabel jaringan listrik yang menerangi rumah kita, atau internet yang menghubungkan kita dengan dunia, termasuk Anda dan saya saat ini. Ini adalah infrastruktur material kehidupan modern. Namun, ada juga yang disebut sebagai infrastruktur normatif, yaitu aturan, hukum, dan norma sosial yang mengatur bagaimana teknologi dikembangkan dan digunakan. Di Asia, contoh yang menarik adalah pembangunan infrastruktur digital di negara-negara seperti Singapura dan Korea Selatan. Kedua negara ini bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tapi juga menyiapkan regulasi ketat dan standar keamanan cyber yang canggih. Di Indonesia, kita bisa lihat perkembangan teknologi seperti Gojek, Tokopedia, merupakan contoh bagaimana infrastruktur teknologi digital menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, di balik setiap teknologi ini, ada sistem aturan dan norma yang membentuk cara kita menggunakannya. Contoh, waktu pandemi 19 COVID-19 yang lalu, kita melihat bagaimana teknologi seperti aplikasi pelacakan atau tracing apps menjadi penting untuk kesehatan publik. Di Indonesia misalnya, aplikasi seperti Peduli Lindungi itu memungkinkan pemerintah memantau pergerakan warga dalam upaya memutus rantai penyebaran virus. Nah, salah satu aspek paling menarik dari teknologi adalah kemampuannya untuk membentuk bagaimana kita bisa membayangkan masa depan. Setiap kali sebuah penemuan baru muncul, kita tidak hanya melihat sebagai alat, tetapi sebagai pintu menuju kemungkinan-kemungkinan baru. Salah satu contoh yang terkenal adalah misalnya visi Elon Musk untuk menjajah planet Mars melalui SpaceX. Ini bukan hanya soal sains atau rekayasa, tapi ini juga tentang imajinasi masa depan di mana manusia itu bisa hidup di planet lain. Di Asia, contoh lainnya adalah ambisi Cina dalam program eksplorasi bulan dan Mars. Pada tahun 2021, Cina berhasil mendaratkan rover di Mars, menjadikannya salah satu negara yang paling maju dalam eksplorasi antariksa. Program ini bukan hanya tentang prestasi teknis, tapi ini juga mencerminkan visi Cina untuk menjadi pemimpin global dalam sains dan teknologi. Kalau di Indonesia bagaimana? Kita bisa lihat pengembangan kendaraan listrik atau electric vehicle juga menjadi bagian dari imajinasi teknologi masa depan yang paling populer. Pemerintah berharap kendaraan listrik akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Ini juga mencerminkan bagaimana negara membayangkan masa depan yang lebih hijau dan berteknologi maju. Namun, imajinasi teknologi ini tentu tidak selalu sempurna. Terkadang teknologi itu membawa kita ke bencana. Contoh yang paling terkenal adalah penggunaan teknologi nuklir. Pada awal abad ke-20, energi nuklir dianggap sebagai solusi masa depan. Energi yang tak terbatas, bersih, dan aman. Namun, bencana seperti Chernobyl di tahun 1986 atau di Fukushima tahun 2011 memaksa dunia untuk meninjau kembali imajinasi optimis ini. Di Asia misalnya, kasus Fukushima menjadi titik balik penting dalam perdebatan tentang energi nuklir. Jepang yang sebelumnya sangat mengandalkan energi nuklir, setelah bencana tersebut harus beralih ke energi terbarukan. Ini menunjukkan bahwa teknologi tidak selalu berkembang seperti yang kita bayangkan, dan terkadang dia punya risiko yang tidak terduga. Sela Jasanov berargumen bahwa bencana teknologi bukan hanya kegagalan teknis, tapi juga kegagalan imajinasi. Masyarakat gagal memprediksi risiko dan hanya fokus pada manfaat potensial. Ini mengingatkan kita bahwa imajinasi kita tentang teknologi harus selalu bersifat simetris, mempertimbangkan limitasi-limitasi dan juga kemungkinan-kemungkinan kemajuannya. Nah, berbicara tentang limitasi, mari sekarang kita pikirkan tentang ruang angkasa.
Ruang angkasa adalah salah satu perbatasan terakhir modernitas yang mewakili potensi besar eksplorasi manusia sekaligus tantangan yang luar biasa. Contohnya, Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS adalah keajaiban sains dan teknologi, simbol kerjasama internasional, serta platform untuk penelitian ilmiah yang membuka batas pengetahuan kita. Namun, ruang angkasa itu juga tentang power atau kekuasaan. Seperti yang kita lihat, selama Perang Dingin, eksplorasi antariksa bukan hanya tentang sains, tapi juga tentang politik. Hari ini, industri luar angkasa itu semakin dikomersialisasikan dengan perusahaan swasta seperti SpaceX dan Blue Origin yang bersaing untuk dominasi. Di Asia, program antariksa Cina menunjukkan bagaimana kekuatan luar angkasa berkaitan erat dengan politik bumi. Siapa yang mengendalikan bumi? Siapa yang mendapatkan akses teknologi? Dan siapa yang membentuk masa depan? Teknologi tidak hanya membentuk infrastruktur atau masa depan. Ia juga membentuk identitas. Michel Foucault, seorang sosiolog Prancis, banyak membahas bagaimana kekuasaan dan teknologi memengaruhi individu, bukan hanya pemerintah. Pikirkan tentang ponsel pintar kalian. Ini bukan hanya alat komunikasi, tapi juga membentuk bagaimana kalian melihat diri sendiri dan bagaimana orang lain melihat dia. Identitas online, hubungan dengan media sosial, bahkan hubungan dengan privasi, semuanya dibentuk oleh teknologi yang ada di tangan kita. Di Indonesia kita melihat bagaimana teknologi digital juga membentuk identitas nasional. Misalnya, Gojek, itu bisa juga dipandang bukan hanya sebagai aplikasi taksi online, tapi ia juga sering digadang-gadang sebagai simbol inovasi Indonesia atau karya anak bangsa di era digital. Teknologi ini memungkinkan kita mengidentifikasi diri sebagai bagian dari masyarakat modern yang terhubung secara digital. Nah, lalu apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah tentu kita perlu melihat bagaimana sebenarnya peran dari modernitas ini adalah sebuah proses yang sifatnya dinamis. Ini sebuah modernitas itu sebuah dialog yang terus-menerus terjadi antara sains, teknologi, dan imajinasi sosial di sekitarnya. Lalu yang kedua, kita juga bisa membayangkan masa depan dari socio-technical imaginaries ini dengan adanya teknologi-teknologi baru seperti artificial intelligence atau climate technology, dan bagaimana teknologi-teknologi ini akan mempengaruhi imajinasi kita terhadap masa depan bumi. Dan yang terakhir, modernity ini kita bisa lihat juga tidak lepas dari imajinasi tentang the better future atau masa depan yang lebih baik. Sehingga dalam karya ini kita bisa mempelajari bagaimana Yazanov melihat bahwa kedepannya konsep mengenai modernitas akan mengalami proses rekonstruksi yang sering berkelindan atau berhubungan dengan perkembangan teknologi. Nah, itu dia diskusi tentang konsep socio-technical imaginaries. Untuk referensi lebih lanjut akan saya kirimkan di bawah. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa.